pagi Bu Sari. Selamat Ya, pagi. Ibu dari YLPA nih Bu. Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta, DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mas Yon Berso, untuk acara ini acara apa Bu? Ini merupakan acara pelatihan Ya, paralegal yang diselenggarakan bersama-sama antara Yayasan Lembaga Perlindungan Anak didukung oleh Child Fund dan juga dari BPHN. ya, Tujuan utamanya adalah mempersiapkan masyarakat untuk bisa membantu masyarakat juga, dia sebagai paralegal, karena seperti kita tahu bahwa meskipun kita negara hukum ya Pak ya, tetapi ternyata memang tidak semua anggota masyarakat itu juga sungguh-sungguh memahami tentang hukum, terutama terkait dengan ketika kita bicara soal hak anak, soal yang berkaitan dengan masalah ABH, anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga melalui pelatihan ini diharapkan masyarakat menjadi lebih terbantu untuk bisa memahami apa yang seharusnya diperjuangkan untuk kepentingan anak-anak Indonesia, khususnya ya sekarang ini yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, karena ini nanti pelatihan ini dihadiri tidak saja oleh anggota masyarakat yang selama ini sudah aktif bergerak di masyarakat sebagai PATBM, tetapi juga ada dari Wonogiri, dari Semarang, ya, dan dari wilayah DIY sendiri. ya. Itu pesertanya itu umum atau apa Bu? Pesertanya terutama mereka anggota masyarakat yang selama ini memang sudah terjun aktif di dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya perlindungan anak. Di Semarang, DIY, Jawa Ya, Tengah DIY. ya, dan DIY. Salah satu upaya dari mendorong agar masyarakat mengambil peran yang lebih aktif dalam upaya mengelola kekerasan, khususnya kekerasan pada anak. Mengapa ini penting? Ini terkait dengan salah satu visi dari Child Fund bagi masyarakat di Indonesia, itu adalah mendorong kita semua agar proaktif dalam melakukan perlindungan atau perwujudan hak anak, sehingga anak itu dapat mencapai potensi yang mereka inginkan. Nah, perwujudannya adalah hari ini ada pelatihan paralegal ini. Melanjutkan apa yang disampaikan Ibu Sari tadi, mengapa pelatihan paralegal itu penting? Karena persoalan kekerasan pada anak hari ini itu sudah sangat kompleks. Dulu kita hanya menemukan kekerasan pada anak itu isunya mungkin di ranah domestik gitu. Tapi sekarang kita juga harus melihat bahwa ternyata banyak hal harus kita kerjakan terkait dengan berkembangnya dunia digital, dan itu berkontribusi pada kekerasan pada anak. Kemudian yang kedua, kekerasan pada anak ternyata tidak cukup hanya dilihat dari perspektif hukum, tapi ada budaya, ada dimensi sosial, bahkan dimensi ekonomi yang memang perlu kita perhatikan. Nah, pemahaman itulah yang menjadi satu bagian penting yang menjadi fokus kita semua sebagai anggota masyarakat untuk proaktif mengambil tindakan dan berkolaborasi sehingga kekerasan pada anak itu bisa diturunkan. Terima kasih. Jadi Kementerian Hukum dan HAM hadir di dalam kegiatan acara ini karena kami berkeinginan untuk menciptakan wilayah itu, misalnya desa-desa sadar hukum, dengan bekerja sama dengan paralegal. Jadi para penyuluh hukum kalau bisa bekerja sama dengan paralegal sehingga memudahkan melakukan edukasi terhadap masyarakat. Kalau sudah wilayahnya sadar hukum, kami yakin kasus-kasus yang menimpa anak kita bisa menekan. Ya, terima kasih Pak. Apa yang disampaikan oleh Ibu Sari, Pak Aloy, dan Pak Budi tadi, harapan kami sih dari pelatihan 3 hari ini, setelah ini mereka akan terjun ke
kembali ke wilayah mereka. Jadi ada 3 bulan mentoring di mana mereka ada di dalam kerjasama dengan dalam hal ini YLPA. Kemudian harapannya setelah 3 bulan, jadi 3 hari pelatihan, kemudian 3 bulan di lapangan itu mereka mampu untuk mendampingi kasus-kasus anak, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dan kemudian juga mereka dapat mendampingi dan melakukan advokasi kebijakan di level baik itu di kabupaten sampai di level desa, sehingga apa yang tadi disampaikan Pak Budi dan Pak Aloy dan juga Ibu Sari itu benar-benar tercipta bahwa ada lingkungan desa yang aman bagi anak, dan kemudian ada masyarakat yang sudah sadar hukum bahwa setiap kekerasan terhadap anak itu perlu dilaporkan. Terima kasih. Ya, makasih Bu Rani. Bapak Edi SK, dan moderator Ibu Rani dari Jawa Tengah. Kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Bantul, Bapak Haji Abdul Halim Muslim, untuk membuka kegiatan dalam bentuk kasus-kasus yang saya sebut konvensional. Saya sampaikan pertama-tama dan bersyukur manakala memperoleh dukungan, advokasi, bantuan dari berbagai pihak untuk mewujudkan Bantul sebagai kabupaten layak anak. Jadi kita itu bermimpi Bantul ya karena saya orang Bantul. Bermimpi Bantul, anak-anaknya gembira, bahagia, mendapatkan pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang baik, kemudian banyak playing ground di mana mereka bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, tidak ada kekerasan, mereka terpenuhi hak-haknya, mereka anak-anak yang selalu gembira dan optimis, tumbuh dan kembang secara wajar, dan kita akan bisa mengandalkan mereka anak-anak Indonesia yang memiliki daya saing tinggi yang akan memajukan bangsa dan negara kita. Itu cita-cita atau apa ya, pangimpen-impen. Pangimpen-impen itu apa ya? Ya, harapan kita semuanya. Maka saya sengaja untuk lalu akhirnya membuat satu OPD, organisasi perangkat daerah yang khusus, yang kita pisahkan dari dinas sosial, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak, Perempuan dan Keluarga Berencana. Ini sudah kita tetapkan, yang kita tugasi khusus untuk mengawal Bantul menuju Kabupaten Layak Anak, terpisah dari dinas sosial. Biarlah dinas sosial ini mengurusi masalah-masalah kesejahteraan sosial, fakir miskin, orang terlantar dan lain sebagainya. Tetapi untuk membuat Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, perlindungan anak yang paripurna, terpenuhinya hak-hak anak, ini rasanya tidak cukup memadai jika dibebankan pada dinas sosial yang tugas dan tanggung jawabnya sudah teramat besar. Ya akhirnya bismillah, untuk urusan perlindungan anak, terwujudnya hak-hak anak, kita buat organisasi perangkat daerah yang tersendiri. Ibu bapak dan hadirin sekalian yang saya hormati, kiranya demikian yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya mengapresiasi dan turut bergembira atas kegiatan ini. Mudah-mudahan ini nanti akan menguatkan konsolidasi kita untuk mewujudkan perlindungan anak yang memadai guna tercapainya Indonesia layak anak. Akhirnya dengan senantiasa memohon ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa,
pada hari ini Selasa tanggal 18 Januari tahun 2022, pelatihan dan pendidikan paralegal kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional, Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Child Fund Internasional Indonesia dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat kasih sayangnya dan kekuatannya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rani, Pak Budi, dan Pak Alan, silakan. Berapa kali Bu Sari? Kalau Pancasila, Oke. kalau pakai pramuka 3. Pancasila ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses semuanya. Terima kasih. Dan demikian maka kegiatan pelatihan paralegal menyatakan Oh, di depan. Nyun izin 1, 2, 3. Nggih. Stop kekerasan. Hari ini saya mohon maaf, saya harus lari-lari. Baik, saya Tasiwan dari Cilacap. Untuk kegiatan ini sangat bagus. Ini adalah kegiatan yang sangat diharapkan tentunya, baik untuk PATM yang ada di desa-desa, karena ini sangat penting terkait dengan kegiatan perlindungan anak. Sejauh ini di tingkat desa, di tingkat wilayah-wilayah terkecil memang masih sangat jarang terbentuk PATPM, sehingga dengan adanya kegiatan yang pelatihan paralegal ini akan sangat membantu untuk bisa menjadi jembatan ketika di sebuah wilayah ada kasus-kasus yang terjadi yang harus diselesaikan dengan melalui hukum. Itu. Terima kasih. Berapa temennya Pak? Dari Cilacap berapa orang? Dari Cilacap kita 2 orang. 2 orang. Terima kasih Pak.